Menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Ini materi matematika kelas 8 semester 2 ya guys, tentang persamaan garis lurus. Nanti ada gradien. Apa sih gradien itu? Gradien itu kemiringan suatu garis. Di persamaan garis lurus kan nanti ada grafik berupa garis lurus lah. Garis lurus itu nanti bentuknya bisa miring kiri atau bisa miring kanan ya, gitu ya guys. Jadi nanti kemiringan garis ini bisa diukur atau bisa dihitung. Namanya gradien. Gradien dilambangkan dengan huruf M kecil. Nah, nanti ada beberapa rumus untuk menghitung gradien. Rumus yang pertama, ketika kita ada garis yang melalui dua titik x1, y1 dan x2, y2, maka kita bisa menghitung gradiennya menggunakan rumus ini. y2 kurangi 1 per x2 kurangi x1. Contohnya seperti apa? Nih lihat. Tentukan gradien yang melalui titik 2,3 dan 5,7. Nah, dua titik kan. Nah, supaya tidak bingung, kalian bisa menuliskan seperti ini. Ini X1, ini Y1, X2, Y2. Supaya tidak salah untuk memasukkan ke rumus. Baru kita tulis rumusnya. Rumusnya yang di atas, Y2 kurang Y1 per X2 kurangi X1. Tinggal kita masukkan Y2-nya tadi berapa? 7. 7 kurangi 3, ya kan? Per 5 kurangi 2. Jadi tulisan ini untuk membantu kalian memudahkan mana yang 1, mana yang Y2. Baru kita kurangkan 7 kurangi 3, 4 per 5 kurangi 2, 3. Nah, jadi gradiennya adalah 4 per 3. Mudah kan guys? Seperti itu. Terus yang kedua juga sama. Ini masih melalui dua titik. Ini kita tulis dulu supaya tidak bingung. X2 Y2. Baru kita masukkan ke rumus. Y2 kurang Y1 per X2 kurangi X1. Tinggal kita masukkan saja. Nah, ini hati-hati guys, ada negatifnya. Y2-nya negatif. Negatif 3 kurangi 6 per X2-nya 4. Nah, dikurangi. Nah, X1-nya negatif. Berarti kalau ada negatif double kita tulis di dalam kurung guys. Nah, ini double kan. Baru kita hitung. Negatif 3 kurangi 6. Negatif kok dikurangi. Maka dia semakin negatif. Negatif 9 per. Nah, ini hati-hati. Ada negatif ketemu negatif positif. Jadi hasilnya 4 tambah 3. Negatif 9 per 7. Nah, mudah sekali kan guys. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau dia sudah berupa persamaan garis lurus, bukan berupa titik, bukan berupa garis ya guys, tapi dia berupa persamaan. Nanti ada 3 jenis. Jenis yang pertama, ketika persamaan garisnya berbentuk Y sama dengan MX ditambah C, maka untuk menghitung gradien itu langsung saja kamu lihat angka yang melekat pada huruf X atau koefisien pada huruf X. Bedanya apa sih? Nah, di sini Y-nya itu tidak ada angkanya, ada hanya angka 1. 1 kan tidak ditulis biasanya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka langsung saja ambil gradiennya adalah angka yang melekat pada huruf X. Contohnya di sini. Sama kan bentuknya, maka gradiennya adalah angka yang melekat pada huruf X berapa? 10. Kalau negatif ya ditulis negatif ya guys. Nah, kemudian bentuk yang kedua, ketika ada persamaan X ditambah B ditambah C, kamu lihat unsur variabel X dan Y terletak pada satu ruas. Satu ruas maksudnya apa sih? Tidak terpisah tanda sama dengan. Jadi, kalau ada seperti ini, X dan Y-nya satu ruas, maka gradiennya akan bernilai negatif. Negatif A per B. A itu siapa? A itu yang melekat pada huruf X, angka yang melekat pada huruf X, dan B adalah angka yang melekat pada huruf Y. Gitu ya guys, diingat-ingat angka pada X dan angka pada Y. Kalau satu ruas tandanya negatif. Nah, contohnya di sini yuk. M karena satu ruas maka negatif A per B. A itu siapa? Negatifnya jangan lupa ditulis ya. A itu adalah angka yang melekat pada huruf X. Hati-hati di sini negatif 5. Berarti dikurung ya. Kalau negatifnya double dikurung per B yang melekat pada huruf Y. Nah, ada negatif ketemu negatif positif berarti 5 per 4. Nah, contoh lagi di sini juga sama. Lihat X dan Y-nya satu ruas. Negatif A per B. Hati-hati, ini Y-nya di depan loh ya, bukan X. Ini masih ada negatifnya. A itu siapa yang melekat pada X? 8. B-nya yang melekat pada Y2. Jadi negatif 8 bagi 2, negatif 4. Nah, mudah sekali kan guys. Kemudian bentuk yang ketiga, lihat. Ada Y dan X-nya terpisah beda ruas. Terpisah sama dengan, berarti ini artinya beda ruas ya guys. Dia terpisah sama dengan. Kalau beda ruas, gradiennya adalah positif. Nah, ini bedakan ya. Kalau satu ruas negatif, kalau satu ruas negatif, kalau beda ruas positif. Rumusnya sama, A per B. A itu yang melekat pada huruf X dan B melekat pada huruf Y. Nah, ini coba yuk. A per B. Berarti A itu pada X 4 per 10. Disederhanakan bisa masing-masing dibagi 2 per 5. Gitu ya guys, mudah kan? Ini juga sama M. Karena terpisah maka positif A per B. A-nya siapa? Yang melekat pada huruf X 6 per ini negatif 12. Nah, disederhanakan negatif 1 per
2. Mudah sekali bukan menentukan gradien dari persamaan garis lurus? Selamat belajar. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya guys, atau mau dibahas apa lagi juga bisa ditulis di kolom komentar. Sukses selalu.